Halo para siswa, kita akan masuk bab yang baru pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, bab yang ke-9 yaitu pemasaran. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada bab 9 ini adalah sebagai berikut. Peta konsep pada bab ini adalah kita akan mempelajari strategi pemasaran, di mana kita akan mempelajari segmentasi, strategi pasar dan produk, marketing mix, UMKM, serta pemasaran daring. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari pemasaran melalui kegiatan promosi. Sebelum masuk ke dalam konsep, promosi, dan strategi pemasaran, marilah kita mengingat kembali pengertian dari pemasaran. Lalu kita akan belajar tentang ruang lingkup dan bentuk pemasaran. Arti kata pemasaran terkadang sering disalahartikan dengan pengertian penjualan, perdagangan, dan distribusi. Padahal, hal-hal tersebut hanya merupakan satu bagian dari aktivitas pemasaran secara keseluruhan. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara industri dan pasar. Penjual dan pembeli dihubungkan oleh 4 alur. Penjual memberikan barang atau jasa dan komunikasi atau promosi kepada pasar. Sebagai imbalannya, penjual menerima uang dan informasi berupa sikap, data penjualan, dan sebagainya. Lingkaran yang paling dalam memperlihatkan suatu pertukaran uang dengan barang atau jasa, sedangkan lingkaran yang luar menunjukkan pertukaran informasi. Pasar pada kacamata pemasaran mengacu pada kelompok pelanggan yang terbagi menjadi 2, yaitu pelanggan aktual, yaitu yang telah membeli atau mengkonsumsi produk, maupun pelanggan potensial, yaitu pelanggan yang belum membeli dan mengkonsumsi produk tetapi berpotensi untuk melakukannya. Pasar dapat dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, pasar konsumen akhir atau ultimate consumer market, di mana konsumen membeli produk untuk pemakaian pribadi atau anggota keluarga lainnya. Yang kedua, pasar konsumen organisasi, di mana konsumen membeli produk untuk dijual kembali ke konsumen individual atau disewakan kepada orang lain, atau digunakan sebagai input untuk proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa lainnya, serta digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari organisasi.
atau mungkin saat ini dikenal juga dengan nama reseller. Perbedaan pemasaran dan penjualan. Pemasaran dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Bentuknya bisa banyak. Ada 3 kemungkinan bentuk pemasaran. Yang pertama adalah B2B atau business to business, B2C, business to consumer, dan C2C, consumer to consumer. B2B adalah proses menjual produk atau jasa dari satu bisnis, perusahaan, institusi, ataupun organisasi ke bisnis lainnya. B2C yakni proses menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Kemudian yang ketiga, C2C, di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lainnya. Selain 3 bentuk pemasaran yang terdapat pada buku sumber atau buku cetak yang kita pelajari, sebenarnya ada berbagai bentuk pemasaran seperti yang tertera pada gambar berikut. B2B adalah bentuk pemasaran yang telah ada sejak lama dan disukai oleh banyak bisnis karena transaksi dan kerjasama antar bisnis sering membawa banyak manfaat serta kinerjanya juga lebih cepat. Bisnis menjadi lebih cepat dan dalam menegaskan pijakan pasar melalui kerjasama dan kerjasama. Contohnya untuk e-commerce yang menerapkan B2B misalnya adalah Alibaba. Kemudian kalau B2C, audiens B2C adalah konsumen individu yang membeli produk atau layanan untuk tujuan pribadi. Konsumen dikategorikan ke dalam berbagai segmen, di mana konsumen atau mereka adalah sebagai pelanggan akhir. Baiklah, demikian tadi adalah materi pendahuluan tentang pemasaran sebelum kita masuk kepada promosi dan strategi pemasaran. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.